Nah, inilah yang disebut dengan membaca. Ada proses reasoning, ada proses penalaran, ada proses menggali, memahami, sehingga ketika kita melihat dan sampai pada satu pemahaman yang mendasar tentang hakikat sesuatu, maka kita tidak akan pernah bergoyah lagi. Kita tidak akan lagi disetting, disetir oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi kita memang punya nilai, ada jati diri, sehingga karakter, perilaku, dan pilihan-pilihan hidup kita itu memang tumbuh dari sebuah kesadaran. Nah, lalu apa dan mengapa kemudian kita harus membaca seperti itu? Sebelum kepada ayat Iqra bismi rabbik, kita perlu sedikit merefleksi. Apakah kita ini telah mengerti membaca itu sebenarnya apa? Seringkali kalau saya ketemu dengan anak-anak muda berdialog ataupun di dalam forum-forum diskusi atau training, itu saya tanya kepada mereka, membaca itu apa? Karena ada fenomena yang kalau Taufik Ismail, sastrawan kita itu mengatakan, anak-anak Indonesia itu hari ini mengalami yang namanya tuna baca. Apa tuna baca itu? Bisa membaca bahwa huruf itu dirangkai dengan huruf yang lain jadi kata, jadi kalimat, jadi paragraf, jadi artikel. Dia bisa membaca itu. Apalagi dibunyikan. Tetapi yang menjadi soal, kata Taufik Ismail, adalah dia tidak mengerti dengan apa yang dibaca. Ini yang menjadi sebuah problem. Ada sebuah video yang ramai di Instagram itu. Seorang public figure bertanya kepada seorang siswi yang kira-kira usia SMP. Ditanya, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalau begitu 2 tahun berapa bulan? Dia tidak bisa menjawab itu. Dengan usaha, kalau dilihat mimiknya di video itu, berusaha keras untuk menemukan 2 tahun itu berapa bulan. Bahkan anak ini sudah SMP. Ini berarti bahwa pelajaran-pelajaran yang mereka ikuti itu tidak membentuk satu sistem kesadaran. Dan ini problem-problem kita. Mungkin juga ini yang juga menjadi sebuah problem, kemudian sebagian besar orang-orang yang punya kewenangan besar, mereka membuat undang-undang, tapi mereka tidak mengerti undang-undang itu apa. Nah, inilah pada akhirnya yang menjadikan banyak kekacauan tidak terhindarkan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, hadirin sekalian, ketika Rasulullah SAW terpanggil untuk memberi respon, mengambil peran, bagaimana memperbaiki keadaan masyarakat Quraisy yang ketika itu situasinya lebih parah dari saat ini. Karena saat itu yang namanya anak perempuan itu pasti dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab juga punya pengalaman itu sebelum mereka mendapatkan hidayah. Kemudian bukan saja ada poligami, praktek yang banyak juga ditemukan di Mekah waktu itu, poliandri. Sampai ada seorang wanita itu punya 100 suami dan seterusnya. Itu yang terjadi pada masa itu. Maka Rasulullah berupaya untuk menemukan jawaban agar perannya itu bisa maksimal. Tapi kemampuan akal pikirannya tidak bisa memberikan jawaban. Oleh karena itu Rasulullah menyepi, menyendiri atau bertahanus di Gua Hiro itu. Nah, pendek kata, di Gua Hiro itulah kemudian turun malaikat Jibril membawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, hadirin sekalian, ayat ini kemudian didengar atau sampai ke telinga seorang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kita tahu secara historis di masyarakat Quraisy, dia adalah seorang budak. Kalau kita mau memahami budak tuh simpelnya kita ingat saja penjajahan Belanda. Yang namanya masyarakat Indonesia, kalau dia bukan dari kalangan raja dan bangsawan, tidak boleh sekolah. Itu baru rakyat. Dan itu hidup di negerinya sendiri. Nah, Bilal ini budak. Dia lebih parah daripada orang yang dijajah.
Kalau hari Minggu mau kumpul seperti ini, itu tidak boleh Bilal. Bilal harus melakukan aktivitas membersihkan unta, membersihkan kuda, karena unta dan kuda itu jauh lebih mulia daripada status seorang budak yang waktu itu bernama salah satunya Bilal. Tetapi ketika ayat itu masuk ke dalam telinga atau didengar oleh Bilal, Bilal ini kemudian melakukan sebuah reasoning, penalaran. Kenapa ada sebuah ayat yang bunyinya adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata segumpal darah ini oleh Bilal itu direnungkan, digarisbawahi, ditemukan detail-detailnya ini apa maksudnya. Kemudian dia dengan keterbatasan saintifik hari itu, referensi pada saat itu, dia hanya mengambil sebuah postulat saja. Kalau begitu seluruh manusia ini pada dasarnya sama, tercipta dari segumpal darah. Maka kemudian dia tarik kepada relevansi ataupun sosio-kultural masyarakat di Quraisy. Lalu kenapa kemudian ada manusia yang merdeka, ada manusia yang menjadi budak? Kalau kemudian manusia adalah diciptakan dari segumpal darah, maka tidak boleh klasifikasi manusia seperti sekarang ini terjadi. Maka dia lanjut lagi gali. Dari mana ini bunyi-bunyi seperti ini? Kemudian dicek, oh ternyata dari Muhammad. Siapa Muhammad? Dia adalah orang yang dalam hidupnya tidak pernah berdusta. Kalau begitu, tidak mungkin kalimat ini adalah buatan manusia. Dan karena ini dibawakan atau disampaikan oleh Muhammad, maka saya beriman kepada ayat ini. Nah, inilah yang disebut dengan membaca. Ada proses reasoning, ada proses penalaran, ada proses menggali, memahami, sehingga ketika kita melihat dan sampai pada satu pemahaman yang mendasar tentang hakikat sesuatu, maka kita tidak akan pernah bergoyah lagi. Kita tidak akan lagi disetting, disetir oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi kita memang punya nilai, ada jati diri. Sehingga karakter, perilaku, dan pilihan-pilihan hidup kita itu memang tumbuh dari sebuah kesadaran. Bukan karena tren, tapi kesadaran.